Saya akan cerita kejadian mistis dulu pas kerja di pabrik mebel. Pabriknya sih gak besar, wong karyawannya cuma 200-an. Karyawan administrasinya hanya ada 6. Selain saya di gedung cat, ada Mbak Emma bagian keuangan, Mbak Santi bagian purchasing, Mbak Rahel bagian SDM, Mbak Jenny bagian gudang kulit dan material. Lalu ada Mas Yopi bagian penerimaan bahan baku. Repotnya kalau salah satu admin gak masuk, admin lain harus rangkap kerjaan. Hari itu Mas Yopi datang nyamperin saya di gudang cat. Pak Giardi, hari ini tolong jagain gudang kulit dan material ya. Mbak Jenny tadi nelpon, tidak masuk. Kok saya sih mas? Kan Mbak Jenny nelponnya ke Mas Yopi. Tadi sih Mbak Jenny bilang minta tolongnya ke Ardi. Alah, ngelesnya bisa aja. Penasaran dengan kelanjutannya? Kamu bisa dengar langsung di podcast yang tak terlihat, hanya di Spotify. Halo semuanya, nama gua Al. Kali ini gua mau ngelanjutin nyeritain ke kalian tentang pengalaman-pengalaman gua yang gua alamin di kontrakan angker yang dulu pernah gua tempatin sekitar 2-3 tahun lamanya di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya gua udah sempat cerita yang pertama di video yang judulnya Tanpa Kain Kafan. Gua mau berterima kasih juga sebelumnya buat teman-teman yang udah ngedengerin video tersebut dan udah ngebetah-betahin ngedengerin intro gua yang cukup lama banget. Karena gua pribadi ngerasa gua butuh banget buat ngejelasin ke kalian awal mulanya sampai akhirnya gua bisa ngontrak di situ. Dan yang paling penting banget itu layout dari dalamnya rumah tersebut. Jadi kalian bisa lebih paham saat gue cerita dan kalian bisa ngeimajinasiin, ngebayangin posisi kejadiannya itu gimana, seperti apa, mulai dari cerita yang ini sampai ke cerita-cerita yang seterusnya bakal gue sampein ke depan. So, I hope kalian bisa enjoy cerita ini. Jadi, kayak yang gue udah pernah ceritain di cerita sebelumnya, gue udah ketemu sama salah satu penunggu di kontrakan angker tersebut, yaitu sosok cewek yang kayak pocong tapi nggak pakai kain kafan. Nah, pengalaman itu emang bener-bener nakutin buat gua. Tapi ada satu sisi lain di hati gua, di otak gua yang mikir mungkin waktu itu gua cuman halu aja, atau mungkin waktu itu gua cuman lagi kecapean aja sampai akhirnya gue ngeimajinasiin sosok yang serem gitu. Mungkin pengaruh karena gue terlalu sering nonton acara uji nyali juga. Tapi ternyata mulai berdatangan cerita-cerita dari orang-orang lain yang mengklarifikasi pengalaman gue tersebut. Nah, jadi gue mau kasih tahu kalian kalau gue punya tetangga persis rumah sebelah kiri dari kontrakan gua. Kalau gua dari luar kontrakan sih rumahnya itu ada di posisi sebelah kanannya ya. Itu ternyata adalah gua baru tahu kesini-sininya kalau itu ternyata adalah teman sekolah gua juga gitu. Jadi it happen kalau gua ngontrak di sebelahnya teman sekolah gua juga. Namanya itu Adit. Dan gue juga cukup dekat juga sama dia di sekolah. Pernah suatu hari, ini settingnya beberapa hari ya, atau mungkin beberapa minggu setelah kejadian yang pertama yang gue ketemu sama hantu tanpa kain kafan tersebut ya. Gue lagi ngobrol-ngobrol sama Adit di sekolah. Dan si Adit sempat nanya sambil bercanda gitu ke gue. Al,
lu sering bawa produknya pasar beras ya ke rumah. Buat kalian yang nggak tahu, pasar beras itu kalau di Mataram, di Lombok, itu adalah nama area tempat kayak prostitusi gitu. Jadi kayak daerah lokalisasi. Kalau di sana kita nyebutnya daerah pasar beras. Ada satu lokasi yang kalau malam-malam itu intinya banyak cewek-cewek lah yang ngejajahin diri gitu. Nah jadi si Adit tuh nanya, lu sering ngebawa produk pasar beras ya ke rumah gitu. Hah, kenapa? Kok lu nanya begitu gitu. Gue sempat bingung juga kan, apa cuman bercanda doang, tapi kok random banget bercandanya, kok nanya kayak gitu. Karena gue sendiri gak pernah ngerasa ngebawa cewek ke rumah. Seingat gue juga waktu itu gue masih jomblo ya, jadi gue gak pernah ngebawa siapa-siapa juga ke rumah. Kalaupun ada cewek yang datang ke rumah, itu ya nyokap gue, adik gue yang nomor 2, atau ya emang gue lagi bawa teman-teman rame-rame, ada cewek ada cowok gitu. Ya teman-teman sekolah, teman-teman satu komunitas. Gak pernah yang gue bener-bener cuman bawa cewek doang, apalagi malam. Gue tanyain lah ke dia, kenapa? Kok lu nanya kayak gitu? Akhirnya dia cerita, kalau dia itu lagi, kalau si Adit ini lagi nyantai-nyantai di kamarnya, malam-malam terutama, dia itu sering banget ngedenger ada suara cewek cekikikan sendiri. Dan suaranya itu dari temboknya dia. Nah setelah gue tanya layout dari rumahnya dia, gue baru tahu ternyata kamarnya si Adit ini posisinya itu bener-bener nempel sama tembok gudang di rumah gue. Jadi di perumahan sana itu rata-rata rumahnya itu emang gak punya halaman kiri dan kanan, cuman punya halaman depan dan halaman belakang. Jadi rumahnya mepet semua. Tembok kanan kita itu adalah tembok kiri tetangga, tembok kiri kita adalah tembok kanan tetangga. Jadi ya kalau misalnya ada suara apa gitu yang cukup keras atau yang mepet sama tembok, tetangga kita bisa dengar. Nah si Adit tuh bilang dia sering dengar suara cewek cekikikan kalau tengah malam. Dan gak cuman itu, kadang-kadang dia juga dengar suara cewek nangis, suara cewek merintih kesakitan. Intinya dia sering dengar suara cewek. Masalahnya adalah Adit ini tuh gak pernah sebelumnya ngedenger suara-suara cewek itu waktu gua belum ngontrak di situ. Jadi semenjak gua ngontrak di situ dia baru mulai ngedenger ada suara-suara cewek dari temboknya dia. Di situ gua udah mulai mikir kan, wah apaan lagi nih gitu. Akhirnya gua tanya, terakhir kali lu denger suara-suara kayak gini tuh kapan? Nah waktu itu ya menurut si Adit, terakhir kali dia ngedenger suara cewek itu sekitar 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari sebelum dia cerita ke gua ini. Di situ gua kaget. 2 hari yang lalu dia ngedenger suara cewek. Dia ngedenger suara nangis lebih tepatnya. Nangis merintih gitu ya, nangis syahdu gitulah, nangis yang pelan-pelan. Mungkin hampir sama yang gua denger waktu gua di WC di pengalaman yang pertama itu. Dia bilang 2 hari yang lalu. Sementara seingat gue waktu itu 2 hari yang lalu itu gue lagi gak ada di dalam kontrakan. 2 hari yang lalu itu gue lagi kemah di salah satu bukit. Gue lagi ngedaki sama anak-anak pecinta alam di sekolah gue. Gak ada orang di rumah gue. Even if kalau gue lagi ada di rumah, ya emang gak ada cewek juga gitu kan. Nah di situ gue udah mulai kepikiran ada kemungkinan suara yang didengar sama si Adit itu kemungkinan adalah suara dari sosok yang gue lihat itu, sosok si cewek tanpa kain kafan. Di luar dari ceritanya si Adit, nggak lama setelah itu ada pengalaman dari teman gue yang lain yang lebih nyata lagi, yang lebih real lagi, yang akhirnya mengkonfirmasi cerita gue. Jadi suatu hari gue ngajak salah satu teman sekolah gue untuk nginep di rumah gue. Namanya itu sebut aja Rahmat lah. Jadi gue ngajak si Rahmat untuk nginep di rumah gue. Dan ya sekalian bawa barang-barangnya dia untuk paginya berangkat sekolah bareng. Karena gue ingat hari itu adalah hari Kamis malam Jumat.
Gue inget karena malam itu gue ngajak dia untuk bareng-bareng nontonin acara kesukaan gue, which is si Masih Dunia Lain itu, acara uji nyali itu. Jadi pas malamnya sebelum kita akhirnya dari tongkrongan pulang ke kontrakan gue, kita sempat keliling-keliling dulu kan, keliling-keliling minimarket gitu, nyari-nyari cemilan, makanan, minuman buat modal bekal nanti pas nonton yang serem-serem gitu. Keliling lah kita, udah dapat semua, kita balik, masuk ke rumah itu kalau nggak salah sekitar jam 11-an. Jadi jam 11-an kita nyampe rumah, tapi kan acaranya belum mulai. Acaranya tuh mulai sekitar jam 12 kalau nggak salah ya. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol dulu tuh, ngobrol, bercanda, sambil ya mulai ngemil-ngemil lah. Kalian ingat kan, gue kalau dari cerita sebelumnya, gue kalau mau nonton acara uji nyali itu biasanya semua lampu tuh gue matiin. Jadi yang nyala cuman lampu teras, lampu kamar mandi, sama lampu kamar gue doang. Which kamar gue juga biasanya gue tutup pintunya. Jadi biar ya sekalian hemat listrik, biar dapat juga feel-nya. Cuman karena waktu itu, malam itu gue ngundang teman gue buat nginep, ya beberapa lampu gue nyalain lah. Termasuk waktu itu gue nyalain lampu di dapur juga. Karena kan dapur nggak ada pintunya tuh, cuman doorway doang, cuman lubang pintu doang. Jadi cahaya lampu dapur masih masuk ke ruang utama, tapi nggak terang-terang banget. Jadi nggak ngeganggu kita nonton juga. Nah sampai akhirnya jam 11:30 nih. Jam 11:30 bentar lagi kan acara udah mau mulai. Jadi kita mau nyalain TV. Nah di situ kita sempat nyari-nyari remote TV nih buat nyalain TV. Karena emang TV gue waktu itu tombol fisik yang ada di TV-nya itu udah nggak berfungsi. Jadi kalau mau nyalain TV ya harus pakai remote. Nah mau nyari remote, tapi tempat dimana gue biasa naruh remote-nya tuh lagi nggak ada di situ. Jadi kalau kalian ingat layoutnya, posisi TV gue itu kan persis ada di depannya jendela gudang. Jendela gudang yang nggak boleh dibuka itu. Nah gue itu kan nonton di depan TV, biasanya itu nyenderan ke tembok kamar gua. Di situ ada satu semacam karpet busa gitulah, atau kayak matras gulung gitu. Nah, gua tuh selalu nonton di situ sambil nyenderan. Dan karena gua orangnya malas juga, segala macam itu gua taruh di situ. HP, charger, minuman, makanan, bahkan remote TV itu selalu gua taruh di samping gua, di atas si karpet busa itu. Jadi kalau gue mau nyalain TV tinggal ambil aja di samping gue gitu. Tapi malam itu nggak ada. Dan gue nggak inget mindahin remote itu kemanapun. Dan nggak ada orang lain lagi gitu maksud gue yang bisa mindahin itu. Jadi gue sempat bingung juga nih, apa gue lupa naro. Akhirnya kita nyari tuh remote kesana kemari. Nyari nggak ketemu. Gue coba nih nyari ke kamar gue juga kan. Takutnya gue sempat kebawa remote-nya ke kamar. Gue nyari di laci segala macem. Masih nggak ketemu juga nih remote. Gue sempat bingung juga, ini kayaknya nggak mungkin deh gue naruh di tempat lain. Gue pasti selalu naruh di situ. Udah jadi muscle memory gitu kan. Udah kebiasaan. Gue lagi asik-asik nyari itu remote di kamar. Tiba-tiba dari luar si Rahmat itu manggil. Al, nih remote-nya ketemu. Pikun lo ya. Dia ngatain gue tuh di situ. Nah, akhirnya gue keluar lah. Iya bener, remote-nya ketemu. Kita langsung nyalain TV. Nah di situ gue tanya, lu ketemu remote-nya di mana? Dan kalian tahu apa yang dia bilang? Dia ketemu remote-nya di kusen jendela gudang yang ada di belakang TV. Jadi itu kan jendela yang ada di belakang TV itu ditutup pakai gorden hijau ya. Itu kalau gordennya dibuka, jendelanya kan ada kusennya tuh, kusen kayu. Jadi kayak semacam ada ambalan kecil gitulah gitu di jendelanya. Itu remote-nya ada di situ. Gue nggak tahu itu gimana remote bisa pindah ke situ, karena nggak ada orang lain yang mindahin. Dan gue bahkan selama tinggal di situ, at least sampai momen malam itu ya, gue belum pernah ngebuka-bukain itu gorden gitu. Sampai akhirnya gue bisa naruh remote di situ tuh nggak mungkin gitu. Si Rahmat kan nggak tahu apa-apa, jadi dia ya biasa aja. Cuman karena beberapa hari yang lalunya gue udah sempat ketemu sama penunggu di situ, gue jadi kepikiran kan,
gue jadi merinding, jadi nggak fokus sendiri gitu. Jangan-jangan ini yang mindahin remote-nya adalah sosok yang gue lihat, sosok si cewek tanpa kain kafan, sosok yang tangisan sama ketawanya sering didengerin sama Adit, tetangga gue. Di situ gue udah mulai nggak tenang tuh, karena terakhir kali gue ketemu sama sosok itu momennya sama, tengah malam juga pas gue lagi nonton acara Si Masih Dunia Lain ini, acara uji nyali ini. Gara-gara itu gue jadi nggak fokus nonton, gue jadi kayak ya gue ngeliatin TV, tapi kalian tahu kan yang mata kalian jadi kayak ngeblur gitu kan karena ngelamun. Yang nonton serius cuman si Rahmat doang. Di situ gue cuman nyender doang sambil was-was sendiri, sampai ngelamun, nyender nggak sadar gue tiduran, dan tanpa sadar ya udah gue langsung pules aja gitu tidur sendirian. Gue ninggalin dia nonton sendiri. Besok paginya gue kebangun tuh karena alarm kan. Berapa menit setelah azan subuh lah, karena kan kita masih harus sekolah juga tuh. Gue kebangun mungkin jam 6-an gitu. Gue kebangun, gue duduk, terus gue nyadar di sebelah gue si Rahmat udah bangun juga gitu, posisinya duduk juga. Cuman kan gue sempat nyapa dia juga kan, udah bangun gitu, cuman dia nggak ngerespon. Terus gue lagi ngumpulin nyawa, duduk, gue merhatiin kan, ini si Rahmat kok diem aja gitu duduk, dan postur badannya juga lemas gitu. Begitu gue liatin, mukanya tuh pucet dan ngelamun kayak orang yang ketakutan banget gitu abis ngelihat sesuatu. Di situ gue sempat sempat ngejuruk-jurukin dia gitu, woi gitu. Kenapa lu gitu. Gue nyadarin dia lah intinya. Awalnya sih cuman plengos doang, dia kayak apa gitu. Sampai akhirnya dia udah regain kesadaran lagi, udah normal lagi. Baru gue tanyain, lu kenapa gitu. Gue lihat setan katanya. Gue suruh dia cerita, dan ternyata emang bener, semalam dia ngeliat sesuatu. Jadi dia ceritanya gini, pas lagi nonton acara Masih Dunia Lain itu, acara uji nyali itu, gue kan nggak sadar ketiduran duluan tuh di samping dia. Dia sempet bete tuh ditinggalin tidur, tapi ya udah kan, udah nanggung juga, udah nonton, udah mulai intens juga. Dia ngelanjutin nonton nih sendirian sambil ngemil. Lagi asik nonton, tiba-tiba ini kalau kalian masih hafal layoutnya ya, posisi TV kan di depannya si Rahmat nih. Sebelah kirinya TV itu kan jalan menuju ke dapur. Jadi kayak lubang pintu gitu menuju ke dapur. Nah, karena dia lagi nonton ngeliat ke TV, serong kirinya dia tuh masih bisa ngeliat sekilas lah gitu apa yang ada di dapur. Itu tiba-tiba dari dapur, cahaya lampu dapur tuh kedap-kedip. Jadi dia nyadar gitu kan ngelihat di serong kiri dia, wah ini lampu dapur kedap-kedip nih. Posisi lampu ruang keluarga itu emang udah mati gitu, yang nyala lampu dapur. Jadi cahaya selain dari cahaya TV yang masuk ke ruang keluarga, itu cahaya dari lampu dapur. Itu lampu dapur kedap-kedip. Sempat merinding juga kan dia di situ, lampu dapur kedap-kedip. Jadi mati nyala, sampai akhirnya mati, nggak nyala lagi. Wah, di situ dia udah bete banget kan, aduh, udah ditinggal sendirian, lampu dapur mati pula. Daripada dia ngelanjutin nonton gelap-gelap, dia beraniin diri tuh untuk bangun dan menuju ke dapur. Dia ngecekin. Nah, pas dia masuk dapur, dia ngecekin lampunya. Dia cuma ngeliatin doang sih sebenarnya, apa ini bohlamnya meletup apa enggak gitu kan. Si bohlamnya sih normal-normal aja. Terus dia ngelihat saklarnya, dan dia ngelihat saklarnya itu lagi ada di posisi off. Itu yang bikin dia cukup merinding waktu itu. Karena sebelum lampu itu mati kan sempat kedip-kedip juga. Jadi kalau logika kita sih, kemungkinan itu kan konslet, ada sambungan yang putus mungkin sama lampunya. Tapi kalau lampu konslet dan akhirnya mati, harusnya kan saklar lampunya itu tetap ada di posisi semula, di posisi waktu lampunya itu nyala. Tapi waktu si Rahmat ini ke dapur, posisi saklarnya tuh di posisi saklar lampu mati, di posisi off. Berarti sebelumnya waktu lampu itu kedap-kedip, itu saklar juga mati nyala. Seolah-olah ada yang mainin saklarnya.
dan akhirnya mutusin buat matiin aja lampunya dan gak dinyalain lagi. Di situ dia udah mulai panik dan udah mulai merinding kan. Akhirnya dia nyalain nih lampunya, dia coba untuk nyetekin saklarnya lagi dan benar aja lampunya bisa nyala. Berarti bener-bener tadi kayak ada yang mainin. Nah di situ dia udah ngeri-ngeri sedap juga kan nungguin di dapur itu, karena kalau dia ngelihat ke sebelah kiri itu pintu ke arah luar tuh yang ada pohon. Gua lupa sih itu pohon mangga apa pohon jambu gitu. Yang jelas ada pohon gede di situ. Dia ngeri di situ lama-lama, jadi dia mau cepet-cepet aja nih balik ke ruang keluarga lanjutin nonton gitu. Toh udah bentar lagi selesai juga acaranya. Niatnya gitu. Pas dia balik badan kan ke arah lubang pintu itu lagi mau masuk ke ruang keluarga. Di situ dia kaget karena tiba-tiba di depannya dia udah ada sosok cewek berdiri. Jadi ada sosok cewek berdiri persis di depannya dia, tapi di dalam area ruangan keluarga. Posisinya itu si cewek ini berdiri persis di depan TV dan jendela pintu gudang. Jadi sama kayak kejadian yang awal banget gua alamin. Cuman bedanya waktu sosok itu muncul di pengalaman gue yang pertama, si cewek ini kan menghadap ke arah pintu kamar gue, bener-bener ngehadapin yang hadap-hadapan sama TV gitu. Jadi posisi cewek ini berdiri melayang, ngebelakangin TV dan jendela gudang, ngehadap ke pintu kamar gue. Tapi kali ini enggak, si cewek ini itu nyampingin TV. Jadi TV itu ada di sebelah kanannya dia. Dia ngehadap pintu atau lubang pintu ke arah dapur. Jadi si Rahmat sama si cewek itu hadap-hadapan. Dan menurut Rahmat sosoknya itu serem banget. Gue minta dia buat ngejelasin sosok cewek yang dia lihat. Dan ya mungkin sebagian dari kalian udah nebak. Yang dia lihat sama apa yang gue lihat. Sosok cewek muda yang rambutnya sedikit di bahu-bahu, melayang sekitar 1 jengkal dari lantai. Posisi tangannya mendekap di depan, kayak posisi pocong. Semua badannya dari ankle kaki, betis, paha, sekeliling tangan, semuanya diikat sama tali putih kayak tali pocong. Dari dagu ke kepala juga diikat, dari dagu ke ubun-ubun diikat tali pocong. Dan hidungnya ditutupin sama kapas mayat. Dan menurut Rahmat juga emang badannya kayak basah kuyup gitu. Di situ dia sempat saking takutnya dia sempat stun, sempat mematung ngeliatin si sosok cewek ini. Sosok cewek ini cuman melayang ngeliatin dia doang, nggak ngapa-ngapain. Cuman emang raut mukanya itu serem banget menurut si Rahmat. Si Rahmat saking takutnya dia udah nggak bisa teriak lagi, jadi dia cuman bener-bener diem doang di situ. Mau jalan pun udah nggak ada tenaga, kakinya udah lemes. Sampai akhirnya dia udah nggak ingat apa-apa lagi. Jadi ya kemungkinan besar malam itu dia pingsan di dapur. Tapi yang anehnya, paginya itu si Rahmat kan sadar. Dia sadar duluan sebelum akhirnya gue bangun dari tidur kan. Subuh-subuh itu sekitar jam 6-an. Itu dia sadar. Tapi sadarnya si Rahmat itu yang bikin dia bingung dan bikin dia jadi ngelamun waktu gue bangun itu. Dia sadar posisinya persis ada di samping gua. Di posisi waktu malam itu dia nonton TV. Dia tiduran di samping gua. Dan dia bangun, dia langsung ngeh. Dia langsung ngeh kalau semalam itu hal terakhir yang dia ingat adalah dia ngeliatin sosok wanita tanpa kain kafan. Dan dia hilang kesadaran itu posisinya di dapur. Tapi subuh-subuh bangun, posisi dia udah di ruang keluarga. Seolah-olah dia dipindahin. Dan ya dari hari itu si Rahmat udah gak berani lagi buat nginep di rumah gua. Bahkan datang pun gak berani sendirian, harus rame-rame sama teman-teman yang lain. Karena dia udah yakin banget kalau emang di rumah kontrakan gua ada penunggu cewek tanpa kain kafan yang ngegangguin dia malam itu. Ya ngedengar cerita dari teman gua si Adit yang juga tetangga samping-sampingan banget sama gua, dan ngedengerin ceritanya si Rahmat, bener-bener ngeyakinin gua waktu itu kalau apa yang gua alamin pertama kalinya waktu itu
emang bukan halusinasi, bukan imajinasi gua doang, tapi emang bener-bener nyata. Dan setelah dari cerita yang gua dengar dari 2 teman gua ini, masih banyak lagi ternyata orang-orang yang akhirnya nginep di rumah gua. Entah itu teman gua, entah itu keluarga gua, bahkan orang yang gak kenal sama gua pun yang cuma sekedar penasaran, akhirnya ngalamin sendiri dan cerita ke gua. Tetangga-tetangga gua pun cerita pengalaman-pengalaman mereka yang ternyata emang rumah kontrakan yang gua tinggalin itu, semenjak gua tinggal di situ, itu jadi angker dan jadi banyak gangguan. Mungkin kalau gue ceritain semua bakal jadi panjang banget ya video kali ini. Jadi gue bakal save yang cerita yang lainnya, dan gue bakal buat video-video selanjutnya. Jadi mudah-mudahan cerita yang kali ini bisa ngehibur kalian, dan gue akan usahain untuk secepatnya ngelanjutin cerita ini. Thank you banget semuanya udah ngedengerin. Dan of course thank you banget buat Do You See What I See udah jadi wadah supaya gue bisa nge-share pengalaman epic ini ke teman-teman semua. Thank you banget semuanya. See you in the next story. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.